Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 12 Kimia Analisis 2 yang beranggotakan saya Hanifah Laltusada. Saya Janazari Azra. Saya Rindang Ayu Puspita. Kami ingin melakukan praktikum pembuatan produk fermentasi tape singkong yang ditugaskan oleh Ibu Ami Fitriani STRT. Pengertian tape singkong ini merupakan makanan tradisional yang populer di daerah Jawa, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Di Jawa Barat, tape singkong ini dikenal dengan peyem. Pada praktikum ini bertujuan untuk membuat tape singkong dan mengetahui proses pembuatannya. Prinsipnya melibatkan umbi singkong sebagai substrat dengan ragi Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Lalu diproses fermentasi selama 2-3 hari untuk melunakkan singkong. Dengan reaksi percobaan, C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP atau energi yang dipanaskan yaitu 118 Kj per mol, atau dijabarkan sebagai gula yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa menjadi alkohol atau etanol plus karbon dioksida plus energi atau ATP.
Pembahasan untuk praktikum ini adalah pembuatan produk fermentasi tape singkong. Prinsip pembuatannya melibatkan umbi singkong sebagai substrat dengan Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Lalu diproses fermentasi selama 2-3 hari untuk melunakkan singkong. Dengan reaksi percobaan C6H12O6 menjadi C2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Energi yang dipanaskan yaitu 118 kJ per mol atau dijabarkan sebagai gula, glukosa, fruktosa, dan sukrosa menjadi alkohol, etanol ditambah karbon dioksida ditambah energi ATP. Tape singkong ini merupakan suatu bioteknologi yang dikategorikan ke dalam bioteknologi tradisional atau konvensional, yaitu bioteknologi yang biasanya menggunakan mikroorganisme berupa jamur, bakteri, dan lain-lain. Beberapa tahapan penting dalam pembuatan tape singkong. Pertama, penyiapan. Singkong yang dipakai dalam pembuatan tape ini haruslah singkong yang berkualitas sehingga memberikan hasil maksimal. Alat dan bahan yang dipakai harus bersih dari kotoran dan lemak sehingga fermentasi bisa berjalan dengan sempurna. Kedua, pemasakan dan pendinginan. Proses pemasakan ini memiliki tujuan, yaitu untuk mematangkan sumber pati, mematikan mikroba patogen, serta untuk memperoleh tekstur yang lembek. Pengukusan singkong hingga matang akan menghasilkan tekstur tape yang lebih lembut dibandingkan pengukusan singkong yang setengah matang dan menghasilkan tape yang lebih keras. Masakan yang kurang akan merusak kehidupan organisme dari inokulum yang diberikan. Sedangkan proses pendinginan berfungsi untuk mengontrol kondisi tape saat diproses. Namun pendinginan yang terlalu lama dapat menyebabkan kontaminasi. Ketiga, peragian. Proses peragian memberi ragi diberikan saat sumber pati atau bahan pangan sudah mendingin agar jamur atau ragi tidak mati dan dapat berkembang dengan baik sehingga dapat mengubah sumber pati menjadi tape. Yang terakhir, fermentasi. Fermentasi yang dilakukan harus ditutup dengan rapat-rapat untuk mencegah adanya kontaminasi. Fermentasi dilakukan pada suhu ruang sekitar 28-30 derajat Celcius selama 2-3 hari. Hasilnya, tape berwarna putih kekuningan, beraroma menyengat, asam, memiliki rasa yang asam agak manis, tekstur yang lembut dan lunak. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pembuatan produk tape singkong ini merupakan suatu bioteknologi yang dikategorikan ke dalam bioteknologi tradisional atau konvensional, yaitu bioteknologi yang biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Yang kedua, dalam proses fermentasi, ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Jika ragi diberikan pada waktu panas, akan menyebabkan jamur atau ragi mati dan tidak berkembang. Akibatnya sumber pati tidak akan menjadi tape. Yang ketiga, fermentasi yang baik dilakukan pada suhu 28-30 derajat Celcius dan membutuhkan waktu 2-3 hari. Fermentasi dilakukan pada wadah tertutup, karena fermentasi yang tertutup akan mencegah terjadinya kontaminasi. Yang keempat, setelah difermentasi didapati perubahan yang terjadi pada singkong, yaitu memiliki warna yang putih kekuningan, aroma yang menyengat atau asam, rasa asam yang agak manis, dan tekstur yang lunak. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.